Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, mohon izin senior menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama, Taruni Muda Indah Purnamasari Puji Astuti. Notar, 2201174, kelas TD 1.7. Izin Bu, pada video kali ini saya akan mempresentasikan salah satu ilmu fisika yang banyak dijumpai di kehidupan sehari-hari, yaitu isolasi termal. Isolasi termal adalah metode atau proses yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan panas atau kalor. Bahan yang digunakan untuk mengurangi laju perpindahan panas tersebut disebut sebagai isolator. Pada dasarnya, benda dengan konduktivitas termal yang sangat rendah dapat dianggap sebagai bahan yang terisolasi dengan baik. Panas biasanya mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Panas tersebut dapat dipindahkan dengan cara konduksi, konveksi, atau radiasi. Berikut penjelasan konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama ada konduksi termal, yaitu proses transmisi energi panas melalui zat perantara tanpa disertai oleh zat perantara tersebut dan biasanya terjadi pada benda padat berbahan logam. Laju panas yang mengalir berbanding lurus dengan ketebalan, perbedaan temperatur, dan konduktivitas termal. Konduktor mengalirkan panas dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Lalu yang kedua, ada konveksi termal, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara, di mana zat perantaranya ikut berpindah bersama panas tersebut. Hal itu terjadi karena perbedaan massa jenis akibat pemuaian panas, sehingga terjadi suatu aliran. Perpindahan panas dan massa terjadi melalui difusi atau adveksi. Konveksi dapat diredam dengan cara membagi medium konvektif menjadi beberapa bagian guna mencegah terbentuknya aliran. Lalu yang terakhir ada radiasi termal, yaitu pergerakan energi melalui media atau ruang yang akhirnya terserap oleh benda-benda yang mengenainya. Perpindahan panas secara radiasi dapat terjadi melalui gelombang elektromagnetik seperti cahaya inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, gelombang radio, dan X-ray. Setiap objek bersuhu di atas 0 mutlak pasti meradiasikan energi. Isolasi termal juga bisa diterapkan pada bidang transportasi dengan berbagai macam tujuan, seperti yang pertama, untuk meningkatkan efisiensi energi karena pengurangan transfer panas yang tidak diinginkan antara kompartemen dalam kendaraan dan lingkungan eksternal, sehingga suhu kendaraan tetap terjaga dan mengurangi konsumsi energi yang dibutuhkan. Selanjutnya, untuk mengendalikan suhu kendaraan untuk menghindari kerusakan akibat suhu yang tinggi, seperti pada saluran knalpot dan sistem mesin yang ada pada kendaraan. Isolasi termal akan menjaga suhu agar tetap stabil dan tidak terjadi kerusakan pada kendaraan. Selanjutnya, membantu meningkatkan efisiensi dan kinerja keseluruhan sistem kendaraan dengan memastikan panas yang dihasilkan telah diatur dengan baik dan tidak terjadi kebocoran panas. Lalu yang terakhir, isolasi termal dapat menunjang keselamatan pengendara seperti mencegah kerusakan pada pipa bahan bakar dan kabel-kabel listrik akibat suhu yang berlebihan. Penerapan isolasi termal pada kendaraan juga menghasilkan beberapa keuntungan yang dapat dirasakan bagi pengendara, yaitu terciptanya kondisi kendaraan yang optimal yang dapat menjaga suhu kendaraan agar tetap stabil meskipun cuaca di luar sedang tidak menentu. Lalu, isolasi termal juga dapat menghemat energi dan biaya pemeliharaan kendaraan karena dapat mencegah kerusakan pada kendaraan akibat peningkatan suhu yang tidak terkendali. Selanjutnya, isolasi termal dapat memberikan kenyamanan bagi para pengendara dengan mengurangi panas yang dipancarkan oleh sinar matahari dan memblokir radiasi panas dari lingkungan eksternal. Yang terakhir, isolasi termal juga dapat mengurangi kebisingan akibat suara dan getaran dari luar kendaraan, sehingga tercipta suasana yang tenang dalam berkendara. Di sini terdapat beberapa bahan-bahan isolator, yaitu yang pertama ada fiberglass yang berfungsi untuk mengisolasi arus listrik dan suara. Fiberglass dibuat dengan menenun filamen halus dari polimer kaca untuk membentuk tongkat, lembaran, atau panel. Yang kedua, ada wall mineral yang digunakan untuk ketahanan tinggi terhadap api. Biasanya wall mineral ini dibuat dari batu basal atau residu. Yang ketiga, ada selulosa yang sangat baik untuk meminimalkan kerusakan akibat kebakaran. Selulosa terbuat dari daur ulang berbagai produk kertas. Selanjutnya ada polistirena, yaitu bahan termoplastik yang sangat ringan dan tahan air namun mudah terbakar sehingga perlu dilapisi dengan bahan tahan api yang lainnya.
Bahan ini digunakan untuk membuat blok atau papan polietilen yang selanjutnya ada polistirena, yaitu bahan termoplastik yang sangat ringan dan tahan air namun mudah terbakar. Sehingga polistirena ini perlu dilapisi dengan bahan tahan api yang lainnya. Bahan ini digunakan untuk membuat blok atau papan polietilen busa yang dibentuk sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah poliuretan atau busa isolasi yang mengandung gas dengan konduktivitasnya yang sangat rendah namun resistansi termalnya tinggi. Biasanya digunakan dalam bentuk cairan berbusa untuk penyemprotan atau dalam blok busa kaku dan lembaran atau panel. Lalu ada poliisocyanurat yaitu plastik berbusa termoset yang mengandung gas dengan konduktivitas rendah dan resistansi tinggi yang dapat beradaptasi dengan permukaan yang dibutuhkan. Ada pula gabus yang menjadi bahan isolasi tertua di pasar dan paling banyak digunakan dalam industri pendingin karena sangat tahan terhadap kompresi dan sulit terbakar. Yang terakhir adalah aerogel, yaitu zat berdasar silikon yang terbentuk dari 99,8% udara dan foam yang kaku. Dahulu, aerogel ini digunakan untuk proyek ruang angkasa karena memiliki transfer panas yang sangat sedikit, dan saat ini aerogel menjadi salah satu isolator industri paling efisien di dunia. Selain bahan-bahan isolator yang tadi saya sebutkan, masih banyak lagi bahan isolator lainnya yang tersedia di kehidupan sehari-hari. Lalu, pada bidang transportasi pun, kita juga membutuhkan bahan isolator tersebut untuk dapat mengurangi laju perpindahan panas dari mesin kendaraan ataupun dari sinar matahari, dan untuk mengurangi kebisingan yang terjadi di luar kendaraan. Berikut ini adalah beberapa penerapan isolasi thermal yang dilakukan pada transportasi darat. Yang pertama adalah exhaust wrap atau pembungkus knalpot. Ini menjadi salah satu aksesoris kendaraan yang selain untuk mempercantik penampilan kendaraan, juga berfungsi sebagai peredam panas yang dihasilkan oleh knalpot. Exhaust wrap ini mampu meningkatkan performa pada motor karena hawa panas tak langsung menyebar keluar, sehingga menurunkan tingkat kerusakan komponen-komponen di sekitar knalpot akibat panas yang berlebihan. Selain itu, bahan ini juga dapat melindungi pengendara apabila terjadi kontak langsung antara kulit dengan knalpot. Berbentuk seperti pita, exhaust wrap ini biasanya terbuat dari bubuk batu lava yang diuntai serta dianyam dalam fiberglass sehingga tahan sampai suhu 1371 derajat Celcius. Yang kedua, ada peredam panas kap mesin mobil yang dirancang khusus untuk meredam panas sekaligus meredakan suara bising yang dihasilkan dari mesin kendaraan. Peredam ini dapat mencegah perpindahan panas agar tidak langsung masuk ke dalam kabin kendaraan dan menjaga suhu mesin agar tetap optimal. Selain itu, peredam ini juga digunakan sebagai anti radiasi kendaraan agar cat mobil tetap pekat. Biasanya, peredam ini berbahan dasar aluminium foil dan glass wool yang dapat memberikan kombinasi seimbang antara peredam panas dan suara mesin. Peredam ini juga dipasang pada kap bagasi mobil untuk fungsi yang sama. Selanjutnya ada atap mobil yang merupakan salah satu bagian penting dari kendaraan yang harus menggunakan bahan isolasi thermal di dalamnya. Setidaknya terdapat 3 komposisi bahan yang dibutuhkan dalam perakitan atap mobil ini, yaitu untuk bagian rangka atap menggunakan 1 lapis fibrodumping atau aluminium setebal 2 mm sebagai layer pertama untuk menutup pola lubang yang terbentuk dari rangka atap. Layer kedua menggunakan 1 lapis noise isolator setebal 6 mm untuk meredam suara vibrasi serta suhu panas yang masuk lewat atap mobil. Lalu, panel atap dilapisi dengan sound absorber setebal 7-15 mm untuk mengisi rongga antara rangka atap yang sudah tertutup fibrodumping dengan panel atap. Selanjutnya, isolasi thermal juga diterapkan pada kaca mobil yang menggunakan kaca film mobil sebagai isolator yang dapat menahan panas agar tidak masuk ke dalam mobil. Kaca film ini dapat mengurangi sinar UV yang masuk dengan memantulkan radiasi panas akibat sinar matahari. Penggunaan kaca film ini juga dapat melindungi interior mobil agar tidak mudah pudar sehingga kualitas interior tetap terjaga dengan baik. Terdapat beberapa jenis material yang biasa digunakan untuk kaca film, yaitu yang pertama ada date film yang memiliki harga paling murah namun daya tahan yang ditawarkan juga kurang baik dan usia pemakaiannya pendek.
Yang kedua, ada karbon film yang lebih padat dan kuat daripada date film, namun dapat mengurangi visibilitas kendaraan. Selanjutnya adalah ceramic film yang paling banyak dijumpai di pasaran. Dengan kemampuan menolak panas yang sangat baik, namun ceramic film ini mudah teroksidasi dan bisa memudar seiring pemakaian. Lalu yang terakhir ialah nanokarbon ceramic film yang merupakan paduan dari karbon dan seramik. Bahan ini memiliki usia pakai yang paling panjang dibandingkan ketiga bahan tersebut. Selanjutnya ada seal karet yang merupakan karet silikon yang biasanya dipasangkan di sela-sela jendela, pintu, dan kaca mobil yang berfungsi untuk mencegah kebocoran air dan panas di luar mobil agar tidak masuk ke dalam kabin. Seal karet ini juga dapat menjaga suhu kabin dengan mendukung kinerja sistem pendinginan dan pemanas di dalam mobil. Selain itu, seal karet juga membantu meredam suara dari luar kendaraan sehingga menciptakan suasana yang lebih tenang dan nyaman dalam berkendara. Selanjutnya adalah karpet mobil yang merupakan salah satu bahan yang bisa dijadikan sebagai insulasi kendaraan. Karpet mobil ini biasanya terbuat dari beberapa bahan isolator seperti karet, sintetis, PVC, ataupun beludru. Fungsi dari karpet mobil ini adalah untuk menstabilkan suhu dalam mobil dengan meredam panas yang dikeluarkan oleh mesin di bawah kabin. Dengan pemasangan karpet mobil ini dapat menghindari kebisingan akibat suara yang dihasilkan oleh mesin mobil. Selain itu, karpet ini juga dapat menambah nilai estetika dan keindahan interior dalam mobil. Nah, tadi adalah beberapa contoh penerapan isolasi thermal pada bidang transportasi. Masih banyak contoh-contoh penerapan lainnya yang dapat kita temukan di lingkungan sekitar kita atau bahkan pada kendaraan kita sendiri. Semoga penyampaian saya pada video kali ini dapat menambah wawasan teman-teman sekalian yang menonton terkait isolasi thermal, terutama pada bidang transportasi darat. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.